Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Istiati. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Surabaya, jurusan Ilmu Pengetahuan Alam, PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi perpindahan kalor bersama peserta didik saya dari SMP Negeri 2 Nangapino, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Syukurlah jika dalam keadaan sehat walafiat, tetap syukuri nikmat kesehatan, di mana sekarang kita sudah memasuki adaptasi baru. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Cuci tangan, jangan lupa dengan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun tentunya. Kalau keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan tentunya jaga jarak ya. Siap, Pak. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini, sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengecek kehadiran anak-anak sekalian, ini Bapak akan mengirimkan satu buah link absensi berupa Google Form. Silakan anak-anak isi, Bapak berikan waktu 3 menit dari sekarang. Ini Bapak kirim. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, Bapak punya satu buah teka-teki. Teka-tekinya apa? Dengarkan baik-baik. Pemain bola apa yang beratnya cuma 3 kg? Messi, Pak. Anaknya Ronaldo, Pak. Bale, Pak. Cekingnya Ronaldo Wati, Pak. Ya, masih belum tepat. Jawaban yang benar adalah Bambang Tabunggas. Karena beratnya cuma 3 kg. Nah, baik. Sekarang kita fokus pada kegiatan pembelajaran. Bapak punya pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertanyaannya begini. Sebutkan 2 teknologi yang memanfaatkan konsep kalor. Silakan siapa yang bisa. Teknologi kalor 1. Teknologi pendingin ruangan. 2. Teknologi pendingin makanan sederhana. Bagus sekali jawaban dari Dani, bahwa 2 teknologi yang memanfaatkan konsep kalor. Yang pertama ada teknologi pendingin ruangan, dan yang kedua ada teknologi pendingin makanan sederhana pot in pot. Nah, untuk judul materi pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas mengenai perpindahan kalor. Adapun manfaat ketika kita belajar ini nanti, harapannya besar bahwa anak-anak sekalian suatu saat nanti mampu membuat suatu alat atau suatu produk yang memanfaatkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tentunya nanti bisa bermanfaat dalam kehidupan kita ya. Amin, Pak. Amin, Pak. Amin, Pak. Amin, Pak. Amin, amin, amin. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, melalui aktivitas yang ada pada LKPD, anak-anak sekalian mampu menggolongkan jenis-jenis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui aktivitas yang ada pada LKPD, anak-anak sekalian mampu menganalisis terjadinya perpindahan kalor secara konduksi
secara konveksi, dan yang ketiga secara radiasi dengan benar. Kemudian melalui kegiatan praktikum atau percobaan, anak-anak nanti bisa menyelidiki perpindahan kalor sesuai prosedur. Dan yang terakhir, melalui kegiatan presentasi, jadi anak-anak nanti akan presentasi melalui voice note, anak-anak dapat menyajikan hasil percobaan penyelidikan perpindahan kalor secara benar. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, untuk gambaran umum mengenai kegiatan pembelajaran hari ini, nanti kita akan mengadakan percobaan sesuai dengan LKPD yang telah Bapak berikan sebelumnya. Kemudian anak-anak melakukan 3 percobaan sekaligus, ada konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Kemudian nanti ada presentasi yang harus kalian sampaikan melalui voice note. Nah, untuk penilaian, Bapak punya 3 kriteria penilaian. Yang pertama, penilaian dari segi psikomotor, yaitu anak-anak membuat laporan dengan baik dan benar tentunya. Kemudian yang kedua nanti ada penilaian afektif, yaitu ada penilaian diri, minta kejujuran dalam pengerjaannya. Kemudian yang ketiga ada penilaian kognitif, ada post test di akhir kegiatan pembelajaran. Jadi ikuti kegiatan pembelajaran ini sebaik mungkin. Siap, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Untuk merangsang pola pikir kalian di awal, Bapak punya 1 buah video. Silakan anak-anak amati video berikut. Cermati baik-baik ya. Ini Bapak kirim. Api kita sudah menyala, api kita sudah menyala, api kita sudah menyala, api, 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 api. Nah, dari video yang baru saja kalian tonton dan kalian amati, silahkan anak-anak buat 1 buah pertanyaan di buku catatanmu. Nah, tadi kan video itu membahas tentang adanya anggota pramuka yang sedang melaksanakan acara api unggun. Tolong buat 1 saja pertanyaan di buku catatannya. Saya juga sudah, Pak. Saya juga sudah ada, Pak. Saya juga sudah ada, Pak. Saya sudah ada, Pak. Nah, untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam menganalisis perpindahan kalor, kemarin Bapak sudah mengirimkan 1 buah LKPD. Nah, hari ini kita akan melakukan percobaannya. Percobaannya ada 3. Yang pertama ada percobaan menganalisis perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua menganalisis perpindahan kalor secara konveksi. Dan yang ketiga menganalisis perpindahan kalor secara radiasi. Nanti silakan anak-anak sekalian isi tabel analisis tersebut secara berurutan, mulai dari konveksi, konduksi, radiasi. Untuk membantu anak-anak sekalian dalam menjawab pertanyaan pada LKPD, kemarin Bapak sudah mengirimkan 1 buah handout atau bahan ajar. Silahkan dimaksimalkan dalam penggunaannya ya. Nah, kemudian pesan Bapak, hati-hati dalam penggunaan alat dan bahan, karena kita hari ini menggunakan alat dan bahan yang cukup berbahaya, yaitu ada api di sana. Nah, Bapak harapkan juga kelengkapannya sudah disiapkan. Lilin, korek api, kompor, panci, kemudian ada sendok dan juga margarinnya sudah ready.
Ya tinggal kita praktikum saja atau melakukan percobaan saja di rumah. Nah, untuk kelompok ini kita masih menggunakan kelompok yang kemarin, yang mana ada 7 kelompok berdasarkan kedekatan rumah kalian masing-masing. Tolong jangan nanti ada yang lari-lari pindah atau lintas kelompok lagi ya. Tetap kerjasama kelompoknya dijaga, semangat dalam mengerjakan, yakin bisa. Jika ada yang kurang jelas, nanti silahkan bisa WA ke grup, atau mungkin jika sungkan langsung WA pribadi ke Bapak, tidak apa-apa. Semangat dalam mengerjakan, yakin kelompokmu bisa, solid ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Kelompok 5 siap, Pak. Kelompok 3 siap, Pak. Kelompok 4 siap, Pak. Jika sudah selesai dalam mengerjakan, nah nanti Bapak minta tolong hasil pekerjaan kalian dikirimkan ke WA pribadi Bapak. Perwakilan saja, satu kelompok, satu orang yang mengumpulkan. Jangan lupa ditulis identitas kelompok beserta anggota kelompoknya. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, ini sudah 30 menit berlalu. Apakah ada kesulitan anak-anak dalam pekerjaannya? Jika ada, Bapak ingin tahu kesulitannya di mana? Kami baru percobaan, Pak. Kami lagi nempel kacang hijau, Pak. Kami lagi nempel kacang hijau, Pak, ke sendok.
sudah cukup panas. Tidak panas. Panas, hangat. Anak-anak, jika sudah selesai, mohon langsung mengumpulkan hasil pekerjaannya ke WA pribadi Bapak. Bapak tunggu. Isolator sudah Pak. Kelompok konveksi sudah, Pak. Kelompok kalor udah, Pak. Kelompok konduksi dah Pak. Untuk hasil pekerjaan dari masing-masing kelompok ini sudah masuk semua, dan Bapak cek juga ini sudah sangat baik hasil pengerjaannya. Nah, sekarang kita masuk ke arah verifikasi atau presentasi. Nah, Bapak minta tolong kepada kelompok pertama yang akan menampilkan hasil pekerjaannya, yaitu kelompok konduksi. Nah, kelompok konduksi bagus namanya. Silakan kelompok konduksi, sampaikan hasil presentasimu. Kemudian untuk kelompok lain, silahkan menyimak, mencermati. Jika ada yang kurang pas, atau ada sanggahan, atau mungkin ada pertanyaan, silahkan nanti setelah kelompok konduksi ini menyampaikan, silahkan kalian bertanya. Baik, kelompok konduksi dipersilakan. Pada percobaan 1, butiran kacang yang mana yang lebih dulu terlepas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pada bagian yang paling dekat dengan nyala api karena menerima kalor lebih dulu daripada bagian yang lain. 2. Pada percobaan 2, bagaimana perubahan pada pewarna saat air dipanaskan? Mengapa hal tersebut terjadi? Pewarna menyebar dan bergerak dari bawah menuju ke atas. Hal tersebut bisa terjadi karena kalor memanasi air bagian bawah, sehingga air panas tadi memiliki massa jenis yang lebih ringan dan naik ke bagian atas. Lalu air yang sebelumnya berada di atas dingin akan turun karena massa jenisnya lebih besar, sehingga pada akhirnya panas air akan merata. Peristiwa ini dikenal dengan perpindahan kalor secara konveksi. 3. Percobaan 3. Apa yang kamu rasakan pada tanganmu berada di dekat nyala lilin? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawab. Semakin dekat dengan api lilin maka semakin terasa panas. Hal tersebut bisa terjadi karena kalor bisa merambat tanpa melalui zat berantara, radiasi. 4. Bagaimana penerapan perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari? Kalor sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari diantaranya pada pembuatan setrika, termos, panci masak, menjemur pakaian, dan solder. Bagus sekali penyampaian dari kelompok konduksi. Sudah runtut. Nah, silahkan jika ada anak-anak yang ingin bertanya, ingin menyampaikan sanggahan, Bapak persilakan. Kami dari kelompok konveksi sangat setuju dengan percobaan 1 melakukan contoh perpindahan kalor secara konduksi. Percobaan 2 merupakan contoh perpindahan kalor secara konveksi. Percobaan 3 merupakan contoh perpindahan kalor secara radiasi. Ya, itu tadi respon dari kelompok konveksi. Perwakilannya ada Dani Mandala Putra, sudah sangat baik. Silakan kelompok lain jika ada yang ingin merespon atau ingin menanyakan, Bapak persilakan. Sangat setuju, Pak. Kami dari kelompok kalor sangat setuju, Pak. Ya, bagus sekali penyampaian dari 7 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil percobaannya. Bagus, luar biasa, keren. Jadi berdasarkan hasil percobaan pertama, di mana bagian yang paling dekat dengan nyala api itu akan menerima kalor lebih dulu daripada bagian yang lain. Jadi ketika kalian memanasi sendok di bawah lilin begitu, kemudian diletakkan margarin di sana, tentunya margarin yang paling dekat dengan sumber api itu akan duluan jatuh. Ini sesuai dengan konsep apa? Ya, konsep konduksi, di mana perpindahan kalor itu merambat tanpa partikelnya pun tanpa itu merambat juga. Kemudian yang kedua, pada percobaan kedua, pewarna menyebar dan bergerak dari bawah menuju ke atas. Hal ini bisa terjadi karena kalor itu memanasi air dari bagian bawah sehingga air yang panas tadi memiliki massa jenis lebih ringan, lalu dia naik ke atas begitu. Lalu massa jenis air yang lebih berat, otomatis dia akan turun ke bawah. Ya, yang lebih dingin akan turun ke bawah. Lalu pada akhirnya akan dipanasi lagi oleh si kompor dan siklusnya itu berputar gitu ya. Kemudian yang ketiga, pada percobaan ketiga, semakin dekat api lilin, maka tentunya kita akan semakin merasa panas. Hal tersebut karena kalor bisa merambat tanpa melalui zat perantara atau dikenal dengan nama radiasi. Kalau percobaan 2 tadi dikenal dengan nama apa? Konveksi. Bagus. Kemudian yang ketiga, sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari perpindahan kalor itu. Jadi pemanfaatannya buat apa? Manfaatannya untuk pembuatan setrika, yang kedua untuk pembuatan termos, yang ketiga digunakan untuk panci masak, bisa juga untuk pembuatan soda listrik dan juga untuk menjemur pakaian. Nah, sekarang kita coba tarik kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, anak-anak sekalian, dari apa yang telah kita pelajari tadi, coba siapa yang ingin membuat kesimpulan terlebih dahulu? Pak, perpindahan kalor ada 3, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, bagus Dani, bahwa perpindahan kalor itu ada 3. Ada konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Bagus. Nah, sambil Bapak tanya nih, Bong, konduksi itu apa, Bong? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara di mana partikel-partikel tidak ikut berpindah. Oke, bagus sekali, Bong. Bahwa konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor itu tidak dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Bagus, Bong. Kemudian Bapak ingin bertanya kepada Dewi. Dewi, berikan satu contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya ketika masak air Pak pada percobaan kedua setelah masak air. Iya, bagus sekali jawabannya Dewi. Sesuai dengan praktikum tadi, ketika masak air ya, air itu mendidih, terjadilah peristiwa konveksi. Kemudian Bapak ingin bertanya kepada Rizky. Rizky, apa itu radiasi dan tolong beri satu contoh. Tentang peristiwa api unggun, Pak. Oke, radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya tadi kata Rizky bilang ketika ada acara api unggun. Oke, bagus. Nah, berikutnya Bapak ingin bertanya kepada Marsha. Marsha, apa itu konveksi? Ya Pak, konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya pada percobaan kedua. Oke, bagus. Konveksi merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Oke, bagus sekali. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan, Pak. Sangat menyenangkan, Pak. Syukurlah jika menyenangkan. Kita selalu berupaya bersama-sama untuk menciptakan situasi, kondisi belajar yang seru, menyenangkan, dan tentunya bermakna buat kalian semua. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai jenis-jenis perpindahan kalor itu ada 3 jenis. Ada konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Untuk perpindahan kalor secara konduksi, ini memiliki arti bahwa perpindahan kalor itu melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel-partikelnya. Sebagai contoh tadi terjadi pada percobaan pertama di mana kalian membakar sendok pada lilin, kemudian ada margarin di sana. Yang kedua, ada perpindahan kalor secara konveksi, yaitu perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, contohnya pada percobaan kedua tadi, yaitu ketika kalian memanasi air yang diberi pewarna. Kemudian yang ketiga, ada perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, sebagai contohnya itu tadi ketika ada lilin yang kalian nyalakan, kemudian ada tangan kalian dekatkan semakin jauh, tentunya rasa panasnya juga berbeda. Kemudian adakah materi yang menurut kalian mengenai perpindahan kalor tadi, ada konveksi, konduksi, dan radiasi itu yang sulit untuk dipahami? Jika ada, sampaikan ke Bapak. Pak, tidak ada. Tidak ada, Pak. Sangat-sangat jelas. Oke, bagus. Kalau misalkan kalian sudah paham semuanya, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok-kelompok tadi yang sudah luar biasa, keren-keren dalam menyampaikan presentasinya. Kemudian juga anak-anak yang sudah berani menjawab dengan baik. Sekarang untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian tentang pengetahuan mengenai perpindahan kalor, Bapak akan mengirimkan satu buah link post test Google Form. Ini akan Bapak kirimkan. Tentunya Bapak harapkan kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh, fokus, tentunya semangat ya. Bapak berikan waktu 7 menit karena hanya terdiri atas 5 butir soal saja. Ini Bapak kirimkan. Sudah selesai. Saya sudah selesai, Pak. Saya sudah selesai, Pak. Pak, saya sudah selesai, jawabannya mudah. Saya sudah selesai, Pak. Jika sudah mengerjakan post testnya, satu lagi, Bapak harapkan kalian juga mengisi Google Form
untuk penilaian diri kalian mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah kalian lakukan dari awal sampai akhir tadi. Jujur ya, apa adanya, jangan ada apanya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, untuk penilaian diri, ini kalian isi setelah kegiatan pembelajaran ini selesai. Tidak harus sekarang. Untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, Bapak harapkan kalian sudah siap untuk mengikuti ulangan harian mengenai bab kalor dan perpindahannya. Jadi silakan pelajari materi dari awal sampai dengan materi hari ini yang sudah kita pelajari. Pelajari baik-baik, sungguh-sungguh. Semoga nanti pada pertemuan berikutnya bisa mendapatkan nilai yang bagus-bagus. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali, tetap patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, jaga jarak, kemudian jangan lupa menggunakan masker jika bepergian, cuci tangan di bawah air yang mengalir dan menggunakan sabun. Itu wajib ya, karena kita sudah memasuki di masa adaptasi baru. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi anak-anak sekalian pada kegiatan pembelajaran hari ini. Sangat menyenangkan, sangat seru, luar biasa kalian semua. Siapa? Siap, Pak. Siapa? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam, Pak.